Melalui mimbar kali ini, khatib mengajak kita secara keseluruhan untuk senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya takwa itu adalah yang menumbuhkan rasa syukur dalam diri setiap muslim atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syukur dalam pengertian yang benar, yaitu pandai menempatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan yang benar dan jalan yang diridhoi. Rahmat karunia Allah tidaklah dapat kita hitung, meskipun kita berusaha mengadakan penelitian dan mengumpulkan data yang sebaik-baiknya, baik dari kenikmatan yang kecil sampai kenikmatan yang besar. Semua usaha perhitungan itu pasti akan sia-sia, karena ternyata usia kita tidaklah cukup untuk menghitung nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu untuk menghitungnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita perhatikan semua yang menempel di tubuh kita ini, semenjak ujung rambut sampai dengan ujung jari kaki, tidak pernah ada kita jumpai sebuah toko pun yang menjual atau menyediakan suku cadang atau penggantinya manakala salah satu alat tubuh mengalami cedera atau kerusakan. Tak ada satu toko pun yang menyediakan alat-alat untuk bisa menggantinya. Kesemuanya ini membuktikan bahwa sekujur tubuh yang kita miliki, sekujur tubuh yang ada, yang masih hidup hari ini, hanyalah Allah yang menguasai dan menciptakannya. Tidak seorang pun mampu meniru dan mengkopinya. Meningkat selanjutnya nikmat harta, pangkat, kedudukan dan ilmu, anak keturunan, suami atau istri, sampai akhirnya akal kita buntu untuk mengingat-ingat berapa banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesemuanya merupakan sebagian kecil dari nikmat-nikmat Allah itu yang dapat kita lihat dengan panca indera. Belum lagi nikmat yang hanya dirasakan oleh batin seperti agama, nikmat umur dan lain sebagainya. Tentu tidak mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan umatnya, tidak memerintahkan manusia untuk menghitung semua nikmat itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan dan memerintahkan kepada manusia untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat itu. Tidak disuruh kita menghitung berapa nikmat yang sudah kita peroleh, tetapi disuruh kita untuk mensyukuri semua dan segala macam nikmat yang sudah kita rasakan selama hidup di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur yang dimaksud adalah bersyukur atas segala macam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmat Allah itu, nikmatku itu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kepedihan inilah yang sesungguhnya perlu untuk kita hindari pada masa di yaumil akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kembali kepada pengertian syukur. Apakah cukup diucapkan melalui lisan atau hanya sekedar diungkapkan? Tentu saja tidak.
Memang meskipun ucapan alhamdulillah itu pun merupakan pembuktian syukur, namun kita dituntut untuk membuktikannya lewat tindakan nyata, yakni dengan menempatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada tempat atau arah yang tepat dan benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tahun baru Hijriah ini tentu momen yang perlu kita ambil adalah momen hijrah, yang tentu saja pemahaman dan makna daripada hijrah itu adalah berpindah. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun untuk hari ini, hijrah yang dimaksud adalah hijrah dalam bentuk sikap dan sifat. Karena sesungguhnya masih banyak di antara kita yang lalai dengan godaan-godaan kehidupan dunia. Masih banyak di antara kita masih tergoda dengan berbagai macam keindahan hidup di dunia. Kita belum hijrah. Sesungguhnya dalam usia yang sekian tahun ini sudah wajar kiranya kita mengadakan riset dan perhitungan terhadap diri. Berapa banyak sesungguhnya amalan-amalan soleh yang sudah saya lakukan, dan berapa banyak kesalahan kesilapan baik disengaja atau tidak sengaja yang sudah saya perbuat selama ini. Maka dengan demikian seharusnya bagi kita sebagai orang Islam yang beriman dan dewasa, mari kita mengadakan koreksi diri tentang hal itu. Karena apapun ceritanya, dengan berpindahnya tahun ini bukan berarti usia kita semakin bertambah. Justru jatah usia yang sudah disediakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jatah yang ada itu semakin berkurang. Andaikan kepada kita diberikan jatah usia 70 tahun, artinya sudah berkurang setahun. Jadi kalau sekiranya usia kita sekarang 40 tahun, kan tinggal sisanya lagi. Jadi jangan kita mengira bahwa dengan berpindahnya tahun berarti usia kita semakin panjang. Tapi sebaliknya, dengan perpindahan tahun ini usia kita semakin pendek. Oleh karenanya tentu diharapkan hijrah hari ini bukanlah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi diharapkan kepada semua umat muslim yang selama ini kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan anjuran syariat agama Islam, maka kita hijrah dalam semua gerak-gerik dan tindak tanduk serta perilaku kehidupan kita kepada yang sesuai dengan syariat agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukanlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menyuruh umatnya untuk senantiasa menghitung-hitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Namun rasa syukur adalah merupakan inti untuk mendorong manusia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah-tengah pandemi Covid hari ini, mari kita semakin merenung, karena sesungguhnya virus yang selama ini sudah kita ketahui, walaupun kita belum pernah melihat secara nyata, namun kita perlu mengingat dan menyadari bahwa apa yang telah disampaikan oleh pemerintah untuk menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, terutama di bidang kebersihan, tentu merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian kita masing-masing. Mari kita berhijrah. Dari dulu kita nggak mau mengikuti peraturan itu. Hijrah kita, rupanya ada. Rupanya virus ini semakin dekat kepada kita. Rupanya ada. Sadarlah kita yang selama ini kita tidak menyadari.
dan tidak mau tahu tentang hal itu, sebaiknya apa yang telah diperintahkan dan dianjurkan oleh pemerintah untuk menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan, supaya kita semua terjaga dari segala sesuatu yang berkemungkinan dapat menyebabkan penularan virus yang begitu mengerikan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hijrah ini memang tidak mudah, karena merubah suatu kebiasaan kepada kebiasaan yang baru itu sesuatu yang amat sangat sulit. Karena definisi daripada hijrah itu adalah pindah dari kebiasaan yang lama, pindah kepada kebiasaan yang baru adalah sesuatu yang amat sangat sulit. Oleh karena itu, tentu saja kita harus berusaha. Itu usia saya hari ini sudah 54 tahun. 1441 Hijriah yang lalu. Ini masuk 1442 Hijriah. Berarti usia saya tinggal sekian lagi. Jika jatah usia itu sekian tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah berbagai macam isu hari ini, tidak boleh ada yang harus kita lupakan, bahwa segala sesuatu penentu itu adalah mutlak, adalah Allah Subhanahu wa taala. Penyakit apapun yang akan menyerang manusia, virus apapun yang akan terpapar kepada manusia, semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus berusaha dan berupaya untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan ilmu yang sudah dimiliki oleh para ahli. Tentu saja ini sudah merupakan penelitian yang patut untuk kita percayai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menempatkan diri pada posisi yang benar itu adalah merupakan perwujudan daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini adalah merupakan bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadari bahwa kehidupan ini amat sangat sementara. Maka marilah kita hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sangat bertentangan dengan aturan ajaran syariat Islam. Mari kita hijrah kepada gaya hidup yang berpedoman kepada syariat Islam, yang kita yakini betul bahwa dengan berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Rasul itu, berpedoman kepada syariat Islam itu, karena syariat Islam dasarnya adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Jika kita berpedoman kepada syariat Islam, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul, maka insya Allah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan ketika kita hidup di dunia dan mendapat tempat yang sebaik-baiknya ketika kita nanti menghadap akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita sadar, kita ingin untuk hijrah dan berpindah dari kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan syariat Islam kepada kebiasaan hidup yang sesuai menurut aturan agama Islam dan syariatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.